Kembali lagi di sepak bola maya. Ya, ini adalah tampilan dari pertemuan pertama kita di laga Serie A kayak biasa ya. Karena kalau laga-laga penting pasti bakal ada yang namanya pertemuan sama media. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari tampilan sih nggak ada yang berubah ya. Cuman kayaknya untuk saat ini EA kayaknya pengen banget ngebuat si manajernya ini deket sama pemain gitu. Jadi yang diomongin itu nggak keseluruhan tim, tapi yang diomongin adalah individu dari masing-masing pemainnya gitu. Nah, ini juga sih yang akan ngebuat semakin ribet kita berurusan sama pemain. Karena kalau misalnya aja dia nggak kita mainin dan juga dia kita report yang kurang bagus gitu ya. Jadi ini akan ngebuat moral dia turun. Kalau moralnya turun, biasanya ketajaman dalam bermainnya juga bakal turun tuh. Terus kalau misalnya pemain bagus ya, atau pemain yang memang dibilangnya itu mungkin punya pasar yang tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak report atau nggak kita nggak kita bales gitu ya emailnya kan. Nah, ini bakal ngebuat si pemain moralnya turun. Kalau moralnya turun, otomatis kita bakal kesulitan dia untuk nge-keep dia main di musim depan gitu. Karena dia bakal sulit untuk taken kontraknya gitu. Pun kalau misalnya dia mau taken kontrak, biasanya kalau di FC 24 dia bakal minta harga yang tinggi banget dan gak masuk akal untuk pemain-pemain yang sebenarnya biasanya sih nggak terlalu bagus juga gitu. Tapi apalagi kalau misalnya pemain-pemain yang bagus banget terus kita bermasalah sama komunikasi gitu ya. Ya biasanya taken kontraknya bakal ribet banget gitu. Dan yang bikin parahnya lagi adalah ngebuat itu pemain akhirnya jadi malah pemain free agent gitu. Nah, itu yang bakal ngerugiin tim. Ya, ini dia guys. Karena di pembukaan Liga Italia, terus kemarin kita juga sempat main di di turnamen pramusim, jadi banyak pemain-pemain yang memang terganggu staminanya. Terlebih sih memang pemain-pemain yang punya stamina cukup kurang bagus ya. Jadi dia untuk kembali ke pribadi yang fit lagi akan sulit lagi tuh. Dan ini sih ya sebenarnya yang gue seneng gitu ya. Di balik itu semua jadi sulit mainin pemain, tapi di balik itu semua jadi seneng gitu, jadi kelihatan real gitu. Karena pemain-pemain yang sering banget dimainin dan punya stamina yang kurang bagus gitu ya, akhirnya bakal kita treat bagaimana latihannya gitu. Jadi jangan kita pakai latihan yang benar-benar menguras stamina lagi gitu ya. Ya, ini dia. Kita akan tampil kandang dan kita akan menjamu tadi apa ya, Cagliari. Jadi kita bakal menjamu Cagliari. Sebagai manajer sih masih kurang puas dengan line up yang ada dan juga pemain-pemain yang ada. Jadi kayaknya bakal terus berjuang untuk mengambil dan mencari pemain-pemain yang bagus. Terutama kayaknya Dovbyk harus punya teman yang bagus biar kita bisa mencetak gol dengan banyak. Nggak terlalu ada banyak perubahan karena mungkin di FC 25 ini kayaknya untuk opening sih ya paling nambah cahaya aja dan lebih lebih tajam gitu ya untuk pensinaran daripada setiap pemainnya. Dan ya paling kamera-kamera yang kayak gini nih yang kemarin gak aja di FC 24. Selebihnya sih kayaknya bakal sama aja. Karena mungkin pengen banget gitu ya di FC 26 mungkin ya di PS4-nya ada itunya ya, ada anak kecil yang mendampingi para pemain kan biasanya kayak gitu ya. Jadi itu akan nambah lagi keharmonisan
Itu akan menambah lagi imajinasi para gamer-gamer bola untuk benar-benar punya game yang real gitu ya. Dan ini juga sama sih ya. Nggak tahu ya kalau di Liga Inggris bakalan ada line up yang bergerak gitu nggak ya? Kan kalau di Liga Inggris kan line upnya bergerak gitu ya. Nanti kita bakal coba ya. Ini dia guys. Ini adalah pertandingan yang cukup lumayan alot ya, karena kalau di Ultimate tuh susah banget nembusnya dan susah banget untuk kita jadi backnya gitu. Kayaknya mereka tuh susah banget direbutnya bolanya gitu. Jadi benar-benar harus ditempel, dan bahkan ditempelnya 2-3 orang gitu. Dan ketika paling bisanya cuma kayak gini-gini doang tuh. Ketika kalah lari atau kalah speed, kita bisa ngambil dengan body balance yang pemain-pemain bertahannya yang bagus. Tapi kalau misal pemain bertahannya nggak bagus sih akan sangat sulit. Nah ini dia guys, keunggulan kita main wing play tuh kayak gitu. Jadi si pemain masuk lagi. Si pemain sayapnya itu akan sangat support untuk kita menyerang gitu. Tapi ya itu kelemahannya tuh. Jadi kalau misalnya benar-benar nggak dapet pemain yang cepat gitu untuk baliknya, jadi kita bakal sangat sulit untuk bertahan karena otomatis kita bakal punya cuma 2 pemain bertahan. Nah ini Dovbyk lumayan enak sih. Dovbyk nggak terlalu lambat tapi shoot powernya kenceng banget. Ini dia guys, biasanya gue pribadi kalau misalnya sudah di babak kedua, gue langsung ganti formasi. Terus formasinya langsung jadi 5 back. Jadi 3 pemain bertahan ditambah 2 tadi wing back kan. Dan ya apalagi kalau misalnya udah menang, dan ditambah lagi kalau menang tipis ya. Karena si Ultimate Team ini sangat amat sulit untuk ditembus gitu. Dan biasanya dia di babak kedua tuh bisa banget gitu ngambil kesempatan untuk menyamakan kedudukan, atau bahkan kita bakal kalah gara-gara pemain-pemain kita yang staminanya udah mulai kendor. Ya itulah, akhirnya kita punya strategi sendiri untuk ngalahin setiap level gitu. Biasanya sih kalau misalnya masih di bawah Ultimate gitu masih aman gitu, nggak bertahan di babak kedua. Tapi kalau Ultimate Team nih susah banget. Jadi di babak kedua tuh harus tetap bertahan, tapi dengan formasi yang juga tetap diserangnya tuh bagus. Paling nggak kalau kita menyerang tuh kita punya counter lah gitu untuk ngalahin mereka semua itu. Ya, kita mulai di babak kedua ini dengan keunggulan 2-0. Jadi ya berharapnya sih kita dapat ngambil gol lagi. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ngambil gol, ya paling nggak kita bisa bertahan dengan 3 back tadi, dan kita bisa tetap lakukan penyerangan dengan 2 back sayap yang kita punya. Berarti yang hilang adalah central attacking midfieldnya yang hilang. Kalau di 5-3-2 ya. Dan tampilan yang seperti biasa gitu ya, bakal ada informasi transfer. Kalau misalnya memang lagi dekat-dekat bursa transfer atau di bursa transfer, atau bahkan kadang-kadang suka kayak gitu kan, ada informasi-informasi tim ini bakal kehilangan pemain, tim ini bakal ngambil pemain gitu kan, rumor transfer gitu ya. Ya seperti di FC24 sih sama gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih di FC26 nanti ketika ada informasi transfer kayak gitu bakalan ada orangnya gitu ya, yang mejeng di layar gitu kan, kayak itu lebih keren lagi ya. Menit-menit rawan kayak gini nih yang kan, untung aja selamat. Ya di menit-menit rawan kayak gini yang sangat sulit untuk kita benar-benar bertahan. Nah kan benar kan. Ya di menit-menit seperti itu tuh yang ngebuat kita jadi gampang banget jebolan, karena mungkin pemain belakang kita juga udah mulai kecapean ya. Dan ya berarti kita emang butuh banget pemain-pemain yang staminanya bagus gitu. Jadi
di FC 25 ini bener-bener banget kita harus apa ya bilangnya ya, ngambil pemain tuh bener-bener yang semuanya harus kita perhatikan ya. Jadi bertahannya bagus, stamina-nya bagus, terus juga speednya bagus. Jadi nggak asal ngambil pemain. Pun lagi kalau misalnya harganya jelek tapi apa tuh namanya, kemampuannya juga jelek gitu kan, ya jangan diambil gitu kan. Tapi kalau misalnya masih bisa dipertahankan atau masih bisa dipertimbangkan gitu ya bisa aja kita ambil lah. Jadi masih banyak banget nih PR dari bursa transfer kali ini ya, mudah-mudahan satu-satu bisa kita maksimalkan lah ya. Ini di menit 89 mudah-mudahan nggak ada gol lah. Susah banget ngerebutnya emang ini si Ultimate ini, susah banget ngerebutnya. Udah gitu banyak banget. Nah tuh gayanya banyak banget pemain-pemain di FC 25 yang Ultimate kali ini tuh. Ya kita menang. Dan ini dia guys, seperti yang kita bilang tadi, kita bakal ngambil pemain bertahan karena kayaknya itu adalah salah satu sektor atau lini yang paling kropos. Gak tau kenapa saya tertarik sama Ibanez karena Ibanez punya stamina yang bagus, bodinya juga bagus, dan juga speednya dia lumayan gitu. Speednya ada di 83an. Dan kita punya budget 41, dia ada di 25. Kita sih berharapnya bisa kita tuker ya, Mats Hummels lah. Si Hummels nih stamina jelek banget dan speednya jelek banget, jarang banget dimainin gitu. Kadang-kadang suka ketinggalan sama pemain-pemain muda. Wah, dia mintanya 35. Ambil nggak ya? Kita coba swap sama siapa ya? Pakai pemain lain kita coba ya. Biasanya sih kalau udah nolak sekali ini bakal nolak terus-terusan. Kita ganti sama siapa ya, atau kita tukar sama siapa ya? Paredes masih butuh. Karena memang pilihan pemain kita juga nggak banyak gitu. Pun kalau ada pasti harganya nggak terlalu tinggi juga. Mau nggak dia sama Paredes? Coba saja lah. Harusnya sih dia nggak mau ya. Tuh bener kan? Sulit. Kita coba cari pemain lain lah. Bye.